pinggangmu al-aimani yang sebelah kanan. Summa kemudian kul ucapkanlah olehmu, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika rahbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja'a minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyaka alladhi arsalta Allahumma qini adabaka yawma tab'atu ibadaka fa in mutta 'ala fitrati waj'alhunna akhira ma taqul. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku aslamtu nafsi, menyerahkan diriku ilaika kepadamu, wa fawwadtu, dan aku menyerahkan pula amri, urusanku ilaika kepadamu, wa alja'tu, dan aku bersandar, aku menyandarkan dhahri, punggungku ini ilaika kepadamu, rahbatan, dengan harapan, wa rahbatan, dan dengan rasa takut, ilaika kepadamu. La malja'a, tidak ada tempat untuk berlindung, wala manja, ada yang membaca wala manja, ada yang membacanya wala manja'a, wala manja, dan tidak ada tempat yang selamat, minka, daripadamu, illa, kecuali ilaika, datang darimu. Amantu, aku beriman bi kitabika, dengan kitabmu, alladzi anzalta, yang engkau telah turunkan, wa nabiyyaka, dan aku beriman kepada nabimu, alladzi arsalta, yang engkau telah mengutusnya. Allahumma ya Allah, qini, hindarkanlah aku adabaka, akan siksamu, yauma tab'atsu, hari di mana engkau membangkitkan ibadaka, hamba-hamba. Fa in mutta, maka apabila kamu mati, mutta 'alal fitrati, kamu mati dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Waj'alhunna, dan jadikanlah olehmu doa-doa ini akhirah, yang terakhir, ma apa-apa taqulu, yang kamu membaca. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, doa mau tidur, di babnya masih tentang doa-doa, bahwa ketika kita mau tidur, kita diperintahkan untuk berdoa, karena tidur itu hakikatnya setengah mati. Orang tidur itu hakikatnya setengah mati, nafasnya masih ada, tapi nggak bisa merasakan pada kondisi sadar. Maka tidur itu nisful maut, setengah daripada mati. Yang biasa kita baca, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, atau bismika rabbi wa dhahtu jambi faghfir li dhanbi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, tidur ini sesungguhnya adalah pekerjaan yang mubah. Kita tidur boleh, nggak tidur juga boleh. Tetapi bahwa hukum mubah itu bisa ditarik menjadi hukum sunnah, bahkan bisa jadi wajib. Atau mungkin hukum
bisa jadi hukum makruh. Karena itu sebagian ulama ada yang mengatakan hukum mubah itu tak ada, karena jatuhnya bisa sunnah, bisa makruh. Kapan hukum mubah itu menjadi sunnah? Yaitu manakala pekerjaan yang mubah diniatkan dengan niat-niat yang baik. Makan mubah apa sunnah? Saya tanya bapak-bapak, makan itu wajib, sunnah, mubah? Mubah. Sebab kalau makan wajib, berarti kalau nggak makan dosa. Makan hukumnya mubah. Tetapi ketika kita makan, niat makannya supaya badan menjadi kuat, kemudian ibadah menjadi semangat, lalu setiap kita mau makan kita baca doa, maka berarti pekerjaan makannya menjadi hukum sunnah. Nah, termasuk pula adalah tidur. Tidur itu hukumnya sunnah. Tetapi ketika kita mau tidur, kita menggunakan kaifiyah tata cara tidur secara Islami, maka tidurnya menjadi ibadah. Pekerjaan tidurnya menjadi ibadah. Pekerjaan tidurnya menjadi pekerjaan ibadah sunnah yang terpanjang. Karena orang tidur itu biasanya berapa jam? 8 jam. 8 jam tidur, berarti kerjaan yang paling lama adalah tidur. Kerjaan tidur, kerjaan bukan. Jadi kalau orang sering tidur, suka diomongin, orang kerjanya tidur mulu. Jadi makan menjadi ibadah, tidur menjadi ibadah, cari rezeki menjadi ibadah, manakala menggunakan niat-niat yang baik. Orang mau cari rezeki, berangkat dari rumah, baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ada rezeki, itu ibadah. Nah, orang tidur itu ada kaidahnya, ada tata keramanya. Rasulullah menjelaskan, idza awa firasyahu, kalau idza ataita majja'aka fatawaddo wudu'aka lis-shalah. Kalau kamu mau tidur, kata Rasulullah, maka berwudulah seperti wudunya orang mau sholat. Nawaitul wudu'a raf'an hadasin asghar. Sudah wudu. Nah, wudu ini sunnah, bukan wajib. Tapi kalau wudu buat sholat wajib, wudu buat baca Quran wajib, wudu mau tidur sunnah, wudu mau hubungan suami istri sunnah. Nah, karena wudu ini wudu sunnah, maka sekalipun batal tidak usah mengulangi lagi. Kita wudu, selesai wudu, naik kasur tempat tidur, senggolan sama istri, batal atau enggak? Batal. Wudu lagi enggak? Enggak usah, karena wudunya bukan untuk sholat. Kita mau mandi wajib, sunnah wudu. Sesudah wudu mandi, hadas besar. Kemudian ketika gosok-gosok badan, telapak tangan kita nyenggol
sudah mandi hadas besar, selesai mandi hadas besar, kemudian mau sholat, maka berarti harus wudu lagi. Jadi wudu sunnah itu tidak ada terkait dengan masalah batal dan tidak, termasuk mewudukan jenazah. Jenazah ketika sudah dimandikan rapi, lalu oleh yang memandikan diwudukan. Kemudian ketika diangkat mau pakai kain kafan, istrinya nyentuh. Bahkan istrinya ngomong sama yang mandiin, Ustaz, boleh nggak saya mencium suami saya sebagai ciuman yang terakhir? Boleh apa enggak? Oh, jangan terwudunya batal. Lah emang wudunya mau buat sholat? Nggak ada keterkaitan. Malah kadang awas, jangan nangis, ya, jangan mengeluarkan air mata, nanti menetes ke orang yang meninggal. Ada yang nanya, Ustaz, kalau air mata anaknya menetes ke orang meninggal, bagaimana? Hidup lagi. Jangan menampakkan kesedihan yang berlebihan di hadapan jenazah, karena itu menjadi pemberat bagi jenazah. Dan dikatakan yu'adzabul mayyitu bima liha min ahli. Mayit itu akan disiksa dengan sebab tangisan dari keluarga. Maka sedih sih sedih, tapi tidak boleh terlalu. Nah, ketika kita mau tidur kita wudu, maka wudunya bukan untuk sholat, sekalipun wudunya seperti wudu mau sholat. Adapun sudah sampai di tempat tidur, kemudian senggolan sama istri, atau misalnya buang angin yang sudah tak bisa tertahan lagi, maka tidak masalah. Atau bahkan ketika kita wudu lalu kemudian kita tidur, wudunya batal. Wudunya orang tidur batal. Tapi ini wudu sunnah. Jadi pertama wudu sunnah wajib ala syiqqikal aimani. Kemudian tidurlah berbaring ke sebelah kanan, miring ke kanan. Jadi bagian badan kita yang kanan di bawah, bagian badan kita yang kiri di atas. Ini Rasulullah yang mengajarkan. Jadi kalau ada hadis, apalagi hadis itu sahih, riwayat yang jelas, di sini Imam Bukhari dan Imam Muslim, sekalipun barangkali belum ada penelitian tentang permulaan tidur harus berbaring miring ke sebelah kanan, kalau itu yang mengucapkan nanti, maka kita harus sam'an wa ta'atan. Kita harus mengikuti, karena di balik apa yang diucapkan oleh Nabi pasti ada faidah-faidah yang lain. Zaman sekarang ada penelitian, kenapa sih Nabi mengajarkan pola tidur itu miring ke kanan? Karena ternyata kalau kita miring ke kiri, bahwa organ tubuh jantung itu adanya di dada sebelah kiri. Maka orang kalau kena sakit jantung itu biasanya dada yang sebelah kiri itu cenut-cenut sakit. Nah, kalau miring ke sebelah kiri berarti jantung itu terbimbing oleh organ tubuh yang lain, sehingga gerakan jantungnya tidak sempurna. Tapi kalau miringnya ke kanan berarti jantung itu adanya di atas, gerakan denyut jantungnya menjadi sempurna. Lalu kemudian syaraf-syaraf itu tidak akan terganggu, karena kan orang memulai tidur sampai tidur pules itu kan pasti ada waktu. Jarang orang
leluasa dalam dunia. Nah terus apakah kita merasa kalau guling-guling bolak-balik ya, sesudahnya tidur nggak usah kita pikirin. Kalau kita pikirin bulu miring ke kanan melulu ya repot, nggak jadi tidur. Jadi miring ya setelah lalu berdoa. Apa doanya? Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa qawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika rawbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyaka alladhi arsalta Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atu 'ibadaka. Sampai di sini. Mari kita coba bacaan al-Qur'an. Saya terlebih dahulu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa qawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika rahbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyaka alladhi arsalta Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu ibadaka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nabi mengajarkan sesudah ambil wudu kemudian tidur berbaring sebelah kanan lalu doa. Dan jadikan bacaan doa ini adalah terakhir zikir-zikir doa sebelum tidur. Nabi memberikan jaminan kalau kamu meninggal dunia malam itu, maka kamu meninggal dunia dalam keadaan suci dari dosa. Kalau kita meninggal malam itu, kita berarti bersih dari dosa sebab sudah mendapati ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi disalin dulu, disalin di kertas, diterjemahkan yang rapi, diketik, lalu dibagikan kepada jamaah. Taruhnya di dipan. Jadi kalau belum hafal, sudah mau tidur, dibaca. Wa Sunni, dan riwayat Imam Ibnu Sunni. Hadis ini akhir sanad kepada sahabat Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man bata ala taharatin summa mata min lailatihi mata syahidan." Man, siapa orang bata yang tidur ala taharatin dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar, summa kemudian maka dia meninggal dunia min lailatihi pada malam itu, mata syahidan maka dia meninggal dunia mati syahid, dicatat sebagai orang yang mati syahid. Ai yakunu min syuhada'il akhirati, tapi mati syahidnya mati syahid akhirat. Anna lahu bimakna anna lahu la sawaba, dengan maksud bahwa dia tidak lagi punya dosa. Yang khusus bayang bagi maka hendaknya di syamsi bagi seseorang Allah yang nama untuk tidak tidur illa mutatahhiron, kecuali dalam keadaan suci, liyana laha sawabil jazil, supaya dia memperoleh
wudhunya tetap bermanfaat, saya ambil wudhu, lalu saya sholat sunnah witir 3 rakaat, kemudian tidur. Sehingga nanti malam tahajud tidak witir lagi, lebih ringan daripada kita mengejar witir di akhir malam. Ya kalau bangunnya agak sorean, kalau bangunnya udah mepet subuh, berarti kita tidak bisa witir. Jangankan witir, tahajud aja paling 2 rakaat, 4 rakaat. Maka saya mensiasatinya, kalau sudah wudhu, sholat sunnah witir 3 rakaat, baru kemudian kita tidur. Nanti malam bangun itu kita kalau tahajud tidak lagi sholat witir. Nah, orang yang tidur dengan wudhu, kalau dia mati maka dihitung matinya mati syahid. Masya Allah ya. Dan kita ini hendaknya membiasakan mendawamkan berwudhu. Hendaknya kita membiasakan selalu punya wudhu. Sebab orang yang punya wudhu lalu dia meninggal dunia pada posisi sedang punya wudhu, sedang suci dari hadas besar, hadas kecil, itu saat sakaratul maut ditemani oleh malaikat Jibril. Itu salah satu faedah berwudhu. Salah satu faedah berwudhu adalah ketika orang itu meninggal dunia dalam keadaan punya wudhu, maka saat meninggalnya ditemani oleh malaikat Jibril, disaksikan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Bukan suatu hal yang luar biasa, hal yang luar biasa. Maka bismillah, kita mulai malam ini melatih kalau mau tidur ambil wudhu. Bapak mau ikutin saya silakan, sesudah wudhu sholat sunnah witir, atau ya wudhunya memang semata-mata buat tidur, silakan. Karena faedahnya sungguh luar biasa. Nah, selesai tentang doa-doa mau tidur, sekarang doa bangun tidur. Wa akhrajal Bukhari, mencatatkan hadis Imam Bukhari, fi sahihi an Hudzaifah bin al-Yamani. Dalam Sahih Bukhari, hadis ini riwayat dari Hudzaifah bin al-Yamani radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha, apabila dia bangun, minan naumi, dari tidurnya, qala, Rasulullah berkata, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah, segala puji lillahi, milik Allah, alladzi ahyana, yang telah menghidupkanku kembali, ba'dama amatana, sesudahnya aku dimatikan dalam satu malam, wa ilaihi, dan hanya kepadanya an-nusyuru, tempat kembali. Ini kalimat ya, masyhur, ya, cukup dikenal karena dari kecil kita sudah diajarkan doa bangun tidur seperti ini. Itu faedahnya ya, sungguh luar biasa, karena berarti kita bangun tidur langsung memuji kepada Allah, bentuk bersyukur kepada Allah. Baru melek, belum melakukan apa-apa, kita sudah bersyukur kepada Allah. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur kepada Allah atas nikmatku, maka pasti aku akan tambahkan nikmat kepadamu. Bangun tidur sudah bersyukur kepada Allah
syukur apa juga? Syukur dari aktivitas belum ada. Maka syukur kepada Allah karena kita dari mati yang semalam dihidupkan kembali oleh Allah. Maka kita bersyukur kepada Allah. Seperti Nabi Allah Adam alaihissalam, ketika roh itu dimasukkan lewat embun-embunannya, kemudian roh itu menjalar ke seluruh tubuhnya, kemudian Nabi Adam itu bersin sebagai pertanda urat-uratnya semua sudah hidup. Lalu kemudian Nabi Adam mengucapkan kalimat Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah atas kenikmatan yang telah diberikan, maka menjadi sempurna segala kebaikan. Itu kalau yang datang kenikmatan. Tapi kalau yang datang itu sesuatu yang tidak menyenangkan, kita tetap diperintahkan bersyukur kepada Allah, tapi kalimatnya Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Nah, itu cara kita dalam bersyukur kepada Allah. Syukur atas nikmat, syukur pula atas musibah yang masih selamat dari musibah. Dijelaskan makna ahyana ayqadna, yaitu kami dihidupkan kembali, dibangunkan kembali ba'dama amatana, sesudah ditidurkan dalam waktu satu malam. Wa ilaihi, dan hanya kepadanya an-nusyur, minal kuburi lil jazai, yaitu dibangkitkan dari alam kubur sampai ke alam akhirat untuk menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhraj al-Bukhari, dalam syarahnya Imam Bukhari mencatatkan an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqitu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum. Setan itu mengikat tali simpul pada tengkuk salah seorang di antara kalian. Idza huwa nama, apabila kalian itu sedang tidur. Ketika kita sedang tidur, kita diikat tali simpul oleh setan, yaitu salasa aqdin, 3 ikatan tali simpul. Bidharfin yadribu ala kulli aqdatin, yadribu ala kulli aqdatin makanan, dengan menepuk pada setiap tali ikatan itu pada tempatnya, alaika kepada orang yang tidur. Lailun tawilun farqud, kata malaikat, kata setan, sesudah kita diikat dengan 3 tali simpul, lalu setan mengatakan, malam panjang, tidur aja yang kenyang, kata setan. Lailun tawil farqud, malam itu panjang, dan tidur aja, tenang aja. Nah, udah. Kalau orang itu tidurnya tidak diisi dengan zikir kepada Allah. Tapi kalau diisi zikir kepada Allah, setan bisa gangguan? Nggak bisa. Fa'inistayat khotob, ini bicara orang yang tidurnya tidak diawali dengan berzikir kepada Allah. Fa'inistayat khotob, maka apabila bangun seseorang, wa dzakara Allah Ta'ala, kemudian ketika bangun dia berzikir kepada Allah,
simpul yang pertama. Fa in tawadda'a, apabila orang itu berwudu, in hasalat uqdatan, maka terlepas pula tali simpul yang kedua. Fa in shalla, maka apabila orang itu salat, in hasalat uqdatan, maka terlepas lagi tali simpul kulliha seluruhnya. Fa asbaha, maka jadilah orang itu di waktu pagi nasyiqan, rajin, thayyibun nafsi, dan bersih jiwanya. Wa illa, dan apabila tidak, apabila orang itu ketika bangun tidak berzikir kepada Allah, tidak pula berwudu apalagi salat, maka kata Nabi, asbaha khabithan nafsi, maka dia berada di waktu pagi dalam keadaan tidak nyaman jiwanya, kusut jiwanya, kaslan, malas untuk beraktivitas. Ada lafzu riwayat Bukhari, ini lafal menurut riwayat Imam Bukhari. Wa riwayat Muslim bimakna, dan dalam riwayat Imam Muslim bimaknahu wa qafiyatul raqsi akhiru qafiyatul raqsi. Jadi orang yang tidur itu sesungguhnya sedang diikat oleh setan. 3 tali simpul setan mengikat kita. Kalau kita tidur tidak berzikir kepada Allah, pantas bangun tidur itu bawaannya berat. Tidur malam untuk sholat tahajud berat, boleh jadi masih terikat oleh tali simpul setan. Maka kalau kita bangun langsung berzikir kepada Allah, ikatan tali pertama lepas. Lalu bangun ambil wudu, ikatan tali kedua lepas. Kemudian kita gelar sejadah, lalu kita sholat, 3 tali itu lepas dari kita. Kalau kita pagi hari sudah terlepas dari tali simpul setan, maka pagi itu nasyiqan thayyibun nafsi, orangnya menjadi bersih, menjadi semangat, dan jiwanya menjadi jiwa yang bersih. Kenapa? Sudah terhindar dari gangguan setan. Sebaliknya, kalau orang itu dia tidak melaksanakan 3 hal tadi, maka khabisun nafsi kaslan, dia itu malas, pagi hari itu kutel, ya, nampak mukanya tidak gembira, tidak seger, kemudian dia malas, lalu kemudian ya tidak mau melakukan aktivitas-aktivitas yang sifatnya positif. Maka upayakan oleh kita, jangan lupa setiap bangun tidur kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa badus sunni, dan hadis riwayat Imam Ibnu Sunni. Hadis ini akhir sanad kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
tidur, wal yaqabata dan bangun dari tidur. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah alladzi ma'asani, yang telah membangunkan aku saliman, dalam keadaan selamat, sawiyan, sempurna. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yuhyil mauta, yang telah menghidupkan orang-orang yang sudah mati, yang menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Wa huwa, dan dia ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha berkehendak. Ini doa bangun tidur yang kedua, yang boleh jadi kita belum familiar, kita belum terbiasa. Mari kita baca kembali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahilladzi Alhamdulillahilladzi khalaqan nauma khalaqal wal nawma yaqabata. wal yaqum. Alhamdulillahilladzi Alhamdulillahilladzi ba'atsani saliman ma'asani salim sawiyan. sawiyan. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini doa bangun tidur yang kedua dari yang pertama. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan tidur dan bangun dari tidur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkanku dalam keadaan selamat, sawiyan, dan sempurna. Ai tamul khalaqati atau tamul khalqati, sempurna dalam ciptaannya. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yuhyil mauta, yang menghidupkan orang yang mati. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah zat yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Ini doa kita ini diperintahkan untuk banyak berzikir dan berdoa, sebab doa itu bagian dari bentuk pengakuan seorang hamba kepada Allah. Bentuk pengakuan seorang hamba kepada Allah adalah lewat doa. Karena itu kita tidak boleh lepas dari doa. Kalau orang Jawa itu ada filosofinya. Gagang pacul namanya dorang. Dorang pacul. Berdoa kepada pangeran jangan sampai muncul. Berdoa kepada Allah jangan sampai terlepas. Sebab hal-hal yang penting yang menjadi bagian dari kebutuhan hidup kita, kita boleh meminta kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Bahkan Allah yafrah, Allah senang, Allah bahagia manakala kita mau berdoa kepada Allah. Karena ketika kita berdoa berarti bukti pengakuan bahwa kita sebagai hamba dan Allah sebagai sang pencipta. Karena itu jangan pernah tinggalkan doa-doa. Karena doa bagian dari hal penting. Bahkan doa itu silahul mukmin. Doa adalah pedang bagi orang yang beriman. Bahkan pernah saya sampaikan, pedang atau senjata yang tidak bisa direbut oleh musuh satu-satunya adalah doa. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.
Amin. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Amin. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Amin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Amin. والحمد لله رب العالمين. Amin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.